Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Prasetyo dengan NIM B100230627. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saham yang sudah saya beli. Pertama ada PT GZCO atau PT Gosco Plantation Tbk, bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sawit. Alasan diberi secara teknikal dan kenapa sih bisa dipertimbangkan untuk dibeli. Pertama, dari rebound opportunity, harga berada di zona support yang kuat ya. Yang kedua, ada tren utama masih naik meskipun sedang koreksi. Struktur tren besar masih bullish. Selama support tidak jebol, potensi melanjutkan uptrend tetap ada. Ketiga, ada peluang breakout kedua jika harga menembus 320 sampai 330 dengan volume besar bisa memicu gelombang kenaikan baru menuju area 360 sampai 400. Ya, analisis fundamental, aspek positifnya pertumbuhan pendapatan terbaru. Yang kedua, bisnis inti jelas ya, Gosco bergerak di sektor perkebunan sawit dan pengolahan CPO atau inti sawit. Yang ketiga, ada rasio hutang relatif terjaga dari sumber yang saya dapatkan. Hutang tercatat kurang dari satu. Aspek risiko yang perlu diperhatikan atau catatan kritis. Pertama, profitabilitas rendah meskipun pendapatan naik, margin laba bersih sangat kecil. Kedua, volatilitas komoditas biaya. Yang ketiga, likuiditas dan arus kas. Dari laporan Q2 2025, arus kas di operasi tercatat positif namun sebelumnya terdapat arus negatif. Yang kedua, ada saham data PT Remala Abadi Tbk, bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan teknologi. Analisis teknikal, tren umum terlihat saham ini berada dalam fase uptrend jangka menengah. Yang kedua, kenaikan ini disertai beberapa candlestick hijau besar menandakan momentum beli yang kuat. Support dan resisten, support kuat, resisten terdekat sekitar 6.000 sampai 6.200, yaitu puncak sebelum koreksi. Ketiga, pola candlestick terlihat pola higher low, lembah yang semakin tinggi, indikasi bahwa tekanan jual mulai melemah dan pembeli mendominasi. Keempat, volume dan momentum. Volume perdagangan cenderung meningkat saat harga naik, menandakan akumulasi oleh pelaku pasar besar. Yang kelima, sinyal buy. Sinyal buy dipertimbangkan dengan alasan-alasan tersebut. Analisis fundamental, hal positif, keunggulan perusahaan, pertumbuhan pendapatan laba. Yang kedua, ada posisi bisnis yang menarik dan peluang ekspansi. Yang ketiga, rasio profitabilitas yang cukup bagus. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan, risiko atau catatan. Valuasi mungkin sudah cukup tinggi atau premium. Ketiga, kedua ada jangka ekspansi besar, butuh modal dan risiko operasional. Ekspansi jaringan, fiber, backbone, FTTH memerlukan investasi modal besar. Persaingan dan tantangan industri. Industri ISP telekomunikasi sangat kompetitif ya. Yang keempat, relatif baru di bursa, likuiditas mungkin terbatas. Yang terakhir ada PT Barito Pacific Tbk, kode saham BRPT, adalah perusahaan holding yang bergerak di berbagai bidang. Bidang utamanya yaitu industri petrokimia atau kimia dasar. Kedua, ada energi pembangkit listrik. Yang ketiga, ada kehutanan, perkebunan, properti, dan perdagangan. Analisis teknikal, tren umum. Dari grafik terlihat bahwa saham BRPT sempat membentuk tren naik kuat uptrend sejak awal September hingga awal Oktober. Yang kedua, ada support resisten, support kuat sekitar 3.500 sampai 3.600. Harga ini berada di dekat area ini. Ini area penting karena beberapa kali menjadi titik pantulan sebelumnya. Tiga, pola candlestick saat ini tampak fase konsolidasi dengan beberapa candle merah kecil. Jika muncul candle hammer atau bullish engulfing di area support 3.500 sampai 3.600, ini menjadi sinyal pembalikan naik, reversal confirmation. Yang keempat, volume dan momentum. Kelima, indikator teknis berdasarkan pola visual. Walau grafik tidak menunjukkan indikator, secara umum jika ditambahkan RSI kemungkinan mendekati area oversold 30 sampai 40, berpotensi pandol. Analisis fundamental, portofolio bisnis yang cukup diversifikasi dan posisi pasar yang kuat. Yang kedua, kinerja terkini yang menunjukkan lonjakan pendapatan. Ketiga, katalis potensial yang dapat mendorong nilai. Risiko dan catatan yang penting. Yang profitabilitas dan efisien masih perlu dipeningkatkan. Kedua, valuasi yang relatif tinggi, pertumbuhan yang diragukan. Yang ketiga, ketergantungan pada proyek besar dan faktor eksternal. Alasan dijual saham GZCO, penurunan signifikan dari puncak, support penting sedang diuji, candlestick negatif terakhir min 2,67%, tidak ada sinyal pembalikan kuat, risiko breakdown, support. Alasan saham data dijual ya. Alasan saham data dijual, candlestick merah berulang dan momentum turun, penurunan dari resisten kuat, potensi pola double top atau resisten ganda.
Yang terakhir ada alasan saham biar PT dijual karena alasan teknis jangka pendek. Yang kedua ada kenaikan, sebelumnya sudah sangat tajam, jadi kemungkinan selanjutnya itu akan sangat berisiko. Baik, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.